Halo, 大家好. Apa kabar semuanya? Saya Henki Laoshi. Ini adalah video kali kedua saya mengenai SMK Kerja Taiwan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana anak-anak sekolah selama 3 tahun mengikuti program SMA Kerja Taiwan di Taiwan. Dan bagaimana pula kita sebagai orang tua, guru menyikapi kondisi ini. Menurut hasil wawancara kami atau saya sejak tahun 2021 sampai saat ini terhadap lebih dari 30 murid suku Tionghoa di Indonesia, baik itu anak-anak yang sudah duduk di bangku tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga di Taiwan, dari 5 sekolah yang ada di Taiwan. Hampir semua murid setuju bahwasanya pada awal tahun pertama mereka belajar bahasa Mandarin itu lebih banyak atau kemampuan mereka lebih banyak berkembang saat mereka bekerja di pabrik atau di tempat mereka bekerja. Tentu jawaban ini tidak mengagetkan kita karena kita belajar matematika, kita belajar mata pelajaran sekolah menggunakan bahasa Indonesia saja belum tentu langsung bisa mengerti, apalagi ini menggunakan bahasa Mandarin, di mana anak-anak belum tentu memiliki kemampuan bahasa Mandarin layaknya murid lokal Taiwan. Nah, apalagi kemampuan bahasa Mandarin mereka itu sangat dibatasi oleh kondisi-kondisi, karena mereka adalah murid suku Tionghoa Indonesia yang mengikuti program SMK Kerja Taiwan. Oke, saya kasih tahu. Yang pertama adalah satu kelas dalam program SMK Kerja Taiwan ini kemampuan bahasa Mandarin itu tidak merata. Yang kedua, satu kelas ini terdiri dari berbagai latar budaya, latar belakang pendidikan, tingkat pendidikan setiap negara itu berbeda. Sehingga cukup signifikan perbedaan antara pengetahuan dan wawasan antara satu murid dengan murid yang lain dari kedua negara atau berbagai negara yang berbeda. Nah, yang ketiga, satu kelas ini terdiri dari umur yang sangat bervariasi dan perbedaan umurnya sangat signifikan mencolok. Anda bayangkan umur 16 sampai 22 tahun dan umur 23, 24, 25 tahun juga bisa mendaftar asal sekolahnya menerima. Jadi tidak jarang ditemukan murid yang berumur 24 atau 25 tahun di dalam program SMK Kerja Taiwan ini. Perbedaan bahasa, budaya belajar, dan tingkat pendidikan dari berbagai negara serta perbedaan umur yang signifikan tentu motivasi dan kemauan murid untuk belajar dalam kelas itu juga akan berbeda-beda. Nah, menurut hasil penelitian sebelumnya, kita peroleh bahwasannya anak-anak umur 15 sampai 18 tahun memiliki niat untuk belajar dan melanjutkan perkuliahan mereka cukup besar. Namun motivasi belajar melanjutkan perkuliahan untuk anak murid khususnya di umur 20 sampai 25 tahun tidak sebesar umur 15 sampai umur 18 tahun. Hal ini sangat bisa dimaklumi karena Anda memiliki anak atau Anda sendiri berumur 20 tahun, 21 tahun dan diminta untuk mengulangi pendidikan SMK. Pada kondisi normal tidak mungkin anak Anda atau Anda mau kembali duduk di bangku sekolah selama 3 tahun. Sehingga program SMK Kerja Taiwan ini sebenarnya lebih menarik di sisi kerjanya daripada di sisi sekolahnya. Berapa banyak guru yang mendukung program ini melihat anak muridnya sudah lulus SMA atau SMK, bahkan sudah lulus kuliah, kembali lagi duduk di bangku SMK. Sebelum kita ke sana, kita masuk dulu ke inti pembahasan video kali ini. Nah, anak-anak yang telah mendaftar dan diverifikasi oleh OCAC yang di Jakarta atau TETO Jakarta biasanya akan diberikan kemudahan dalam memperoleh visa pelajar. Yang biasanya di bulan Juli ini mereka akan berangkat ke Taiwan pada kondisi normal.
dan masuk ke sekolah tujuan mereka untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Di awal mereka akan diberikan pelatihan dasar selama 144 jam, mencakup belajar bahasa Mandarin, pemahaman atau pelatihan dasar untuk bekerja. Nah, pada saat masuk sekolah, mereka juga akan mengambil mata pelajaran yang sudah ditentukan sesuai dengan bidang jurusan masing-masing. Nah, kita ambil salah satu contoh jurusan IT. Untuk belajar IT, tentu saja ilmu matematika dan penalaran logika sangat krusial dan sangat-sangat penting. Di 2 bulan terakhir ini, kita bekerja sama dengan IT senior dari City Cross. Dan dari hasil belajar dan wawancara terhadap guru dan murid, murid-murid ini diajari dari dasar menggunakan bahasa Indonesia. Belajar dasar menggunakan bahasa Indonesia mengalami banyak sekali kesulitan. Bahkan tidak sedikit murid yang akhirnya mundur dan tidak melanjutkan pelatihannya karena merasa sangat sulit dan tidak bisa untuk melanjutkan pelatihan ini. Sehingga kita sebagai orang tua, sebagai guru, saya rasa tidak perlulah pintar untuk membayangkan kondisi anak murid mereka saat mereka belajar di kelas IT contohnya, dengan seluruh keterbatasan mereka. Keterbatasan latar belakang pendidikan, keterbatasan bahasa, bahkan kemampuan anak murid untuk merespon pelajaran melalui proses tanya jawab. Di sekolah di Indonesia sendiri, murid-murid kita sebenarnya belum dibiasakan untuk berpikir lebih kritis. Guru-guru mata pelajaran sekolah di Taiwan selain mengajar juga memiliki fungsi administrasi di sekolah. Sehingga guru-guru saat memberikan materi sudah tahu keterbatasan murid. Jadi lebih banyak maklumnya daripada fokus ke penyerapan materi oleh muridnya. Karena yang tadi, karena mereka juga sudah sibuk dan mereka tidak bisa melakukan penyampaian atau komunikasi 2 arah dengan murid-murid oleh karena keterbatasan pemahaman bahasa dan kemampuan belajar mereka. Karena terlalu bervariasi di dalam satu kelas tersebut. Nah, SMK Kerja Taiwan 2022 ini menjadikan setiap sekolah harus fokus dengan kemampuan anak-anak dalam beradaptasi, terutama mereka beradaptasi di lingkungan sekolah dan kerja. Nah, agar mereka nyaman dan senang, jadi dibuatlah banyak kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Mereka dibawa ke museum, jalan-jalan dan sebagainya. Itu baik, bukan tidak baik. Namun, karena tidak diberikan tekanan yang lebih, sehingga fungsi wali kelas dan guru pembimbing menjadi lebih seperti babysitting atau pengasuh. Nah, hal itu tentu saja tidak baik untuk generasi muda Indonesia. Anak-anak kita selama di Taiwan itu lebih banyak dilayani, terus dimaklumi, terus dibantu, padahal inti dari pendidikan ke luar negeri adalah kemandirian. Nah, belum lagi anak-anak yang bolos sekolah, bolos kerja. Sekolah terkesan tidak berani menerapkan hukuman indisipliner yang keras kepada murid. Sehingga mental anak-anak suku Tionghoa Indonesia yang di Taiwan lebih terbentuk di lapangan kerja mereka. Jadi tidak heran kalau sebagian besar kalau ditanya, kalian sekolah SMK di Taiwan bagaimana? Jawaban mereka pada umumnya adalah biasa-biasa saja. Padahal mereka mengeluarkan uang lebih dari 250 juta rupiah termasuk pajaknya orang Taiwan selama 3 tahun di Taiwan. Bagaimana sih mereka bisa merasa sekolah di Taiwan biasa-biasa saja dengan pengeluaran biaya yang begitu luar biasa? Hal ini tentu saja tidak terlepas dari situasi rendahnya tingkat okupasi kelas di banyak sekolah, terutama sekolah swasta di Taiwan, akibat tingkat kelahiran yang sangat rendah di Taiwan sejak tahun 1980. Jadi guru-guru dan tenaga pendidik di Indonesia, terutama guru-guru yang bekerja di sekolah swasta suku Tionghoa, apakah setuju dan mendukung program SMK Kerja Taiwan ini? Saya kira program pendidikan yang baik
pasti akan langsung didukung. Apalagi di Indonesia. Saya pribadi asal bicara SMK pasti langsung dipotong keras oleh kepala sekolah di sekolah lokal. Mengapa? Ya, karena anaknya sudah lulus SMA, masa disuruh ulang kembali, kenapa nggak lanjut ke S1 saja atau kuliah saja? Dari segi umur 16-17 tahun, apakah anak-anak ini sudah layak secara psikologis dan mental untuk bekerja? Nah, di sisi lain, apakah mereka memiliki kemampuan bahasa, wawasan pengetahuan untuk belajar di Taiwan? Selama 8 tahun ini, saya cukup heran mengapa OCAC Teto Jakarta masih lebih sibuk berkutat di proses pendaftarannya. Siapa yang boleh mempromosikan SMK Kerja Taiwan daripada kualitas perekrutan murid itu sendiri. Tidak ada seleksi ketat terhadap psikologis dan mental siswa, kemampuan bahasa Mandarin peserta. Ini menjadi pertanyaan bagi banyak orang, mengapa tidak ada proses-proses tersebut. Apalagi proses ini sudah berjalan selama 8 tahun. Tentu sangat disayangkan, karena jumlah kuota murid terus bertambah, namun tidak diikuti kekuatan perekrutan di awal. Sebenarnya kalau minta solusi dari saya pribadi ya, umur yang selayaknya diberikan untuk masuk SMK ya 18-25 tahun, bukan 16-22 tahun. Karena banyak sekali anak-anak yang umur 15 tahun di Indonesia, anak SMP 3 lulus itu lebih banyak di umur 15 tahun, bahkan ada yang umur 14 tahun. Sehingga mereka lebih rela putus sekolah 1 tahun atau 2 tahun untuk mengikuti program ini. Karena kasihan sekali yang tadi kita sampaikan, anak-anak umur 14-15 tahun banyak yang putus sekolah untuk menunggu umur 16 tahun dan mengikuti program SMK Kerja Taiwan ini. Untuk orang tua murid yang anaknya masih 16-17 tahun dan akan mengikuti program di tahun ini, tahun 2020, persiapkanlah anak Anda bahasa Mandarin yang baik. Kalau belum bisa, kan masih ada tahun depan, tidak harus dipaksakan tahun ini. Untuk itulah kami terus menggalakkan kelas pelatihan bahasa Mandarin agar anak-anak Indonesia suku Tionghoa memiliki kemampuan bahasa Mandarin yang merata, minimal TOCL BNA2, dan mereka bisa bergabung dalam satu kelas. Selain itu, pemahaman belajar dan budaya di Taiwan terus diberikan kepada anak-anak selama proses belajar bahasa Mandarin ini, sehingga mereka dapat memahami tujuan, goal mereka saat mereka di Taiwan. Terlebih-lebih, mereka juga bisa memahami keadaan yang mereka akan hadapi saat berada di Taiwan. 23 tahun dari sekarang, anak-anak inilah yang akan mengambil alih negara Indonesia di berbagai bidang. Dan kita harus pastikan jalan menuju ke Indonesia 2045 ini harus berjalan dengan baik dan lancar. Agar saya termasuk Anda juga bisa melihat Indonesia yang maju, bahkan bisa mengalahkan dan melampaui negara tetangga kita Singapura. Untuk itu, melalui video ini saya mengajak orang tua yang melihat video ini dan anak-anak murid yang melihat video ini untuk melatih diri, memanfaatkan sisa waktu ini untuk belajar bahasa Mandarin mati-matian sebelum kalian berangkat ke Taiwan. Kalau belum bisa, masih ada tahun depan. Kalau ingin dipaksakan dan tidak tahu caranya, Lao Shi siap membantu. Saya Han Qi Lao Shi, sekian video ini. 再见。